Di saya ini punya teman Pak. Ya teman, udah biarin proyek sana sama sebelah sini saya aja yang megang sama teman saya. Udah yakin handle semua. Tenang Pak. Loh, masa Bapak gak percaya sama anak sendiri? Percaya, tapi kan saya nggak enak sama Pak Moko. Udahlah, nanti saya pikirin lah. Yuk. Udah. Bapak ini gimana sih? Iya, nanti saya kok pikirin. malah gitu, Pak. Loh. Anu Pak, kok jadi kayak gini dia? Loh, kok Bapak kenal? Bapak kenal lah sama mereka ini? Ini dulu bosnya saya yang saya. Tuh. Oh, kayaknya ada ini Pak Moko ini. Bagus ini. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Siapa ya? Wah, Pak Nova loh. Kok Pak? Kok nggak ngabarin, nggak telepon dulu Pak? Iya, masalahnya tadi itu saya benerin mobil, sekalian saya mampir. Oh, silakan dulu Pak. Ya. Aduh. Ini gimana ya Pak? Ya, tadi itu gini Pak ceritanya. Saya itu mau servis mobil. Terus kebetulan antri, terus saya tinggal lah, pikir saya nggak jauhan rumahnya Pak Moko. Oh iya, sekalian saya mau ngobrol masalah pekerjaan kita itu loh, proyek itu. Oh iya. Yang kita bicarakan waktu itu. Saya kan gini, saya itu kan bekerja itu kan sudah lama di urusan proyek, apalagi bermitra dengan Pak Moko kan. Iya Pak. Nah, karena Pak Moko kan sudah lama urusin proyek-proyek semacam itu. Ya, yang jelas juga semenjak Pak Nopah dulu mulai terjun ke proyek itu memang langsung sama saya itu kan dulu. Iya. Karena pengalaman Pak Nopah kan di proyek kan memang nggak ada gitu. Makanya itu sebenarnya kan banyak sih yang lain, cuma kan Pak Moko kebetulan masih percaya dengan saya. Iya. Nah, kita kan nggak pernah saya juga nggak pernah beringkar janji dengan sampean. Betul sekali Pak. Sama-sama jujur lah apa adanya kan. Ya, memang dari dulu kan kalau prinsip saya dalam setiap usaha apa saja itu kita harus saling terbuka dan jujur, itu kuncinya. Lagian kan gila Pak, komitmen kita waktu dulu Pak Nopal mendatangi saya dulu. Pak Nopal kan masih ingat tuh, Pak Nopal mungkin punya modal gitu. Cuman kan Pak Nopal bingung mau jalankan di mana. Kebetulan Pak Nopal dulu saya kan baru pulang juga kan dari luar kota. Nah, terus Pak Nopal menawarkan itu, ngajak kerjasama dengan saya. Ya oke, yang penting kan waktu itu komitmen kita sama-sama terbuka gitu aja. Betul itu Pak. Ini kan gini, kita kan mau bahas tentang proyek yang dekat bendungan itu. Oh yang di situ itu kan masih ditanamin karet, singkong. Iya. Pokoknya daerah pinggiran sungai itu. Itu kan udah mulai anu loh Pak, udah mulai diurus Pak, udah saya urus sudah. Nah terus masalah surat menyurat itu kan memang yang gimana, yang tahu bener, yang kuasa dari dulu itu kan memang saya serahkan sama rekan kerja kita si Dok Rina itu loh. Dan memang bener masih muda sih perempuan. Anaknya Pak Moko itu? Bukan anak saya tuh, itu ponakan saya Pak. Masih ponakan? Iya Pak, sempat lupa ini gimana loh. Iya. Yang namanya udah lama waktu dia kuliah itu kan. Nah, cuman memang dari dulu dia, makanya saya ajak kerjasama karena apa? Dia tuh memang benar-benar canggih Pak. Itu dia udah ngurus. Nanti dia kesini. Oh nanti di sini. Oh, dia di kesini mau ngasih laporan sama saya masalah pengurusan surat-suratnya itu, nanti pembayarannya kapan, gimana? Dia nanti urusan udah saya tahu semua. Nanti dia mau ngasih laporan ke sini. Kebetulan Pak Nova malah datang ke sini. Apa saya telepon aja Pak ya? Ya ditelepon nggak masalah. Saya suruh ke sini, nanti kita tanya udah sampai berapa persen lah ya prosesnya gitu ya. Biar ngobrol langsung. Ya bentar Pak ya. Oh kebetulan. Halo, assalamualaikum Dok. Kamu di mana? Yo katanya janji mau tempat paman gimana loh? Ya, laporan itu loh, laporan yang lahan yang perkebunan karet yang mau kita bikin perumahan itu loh. Ya iya, memang kamu kan janjinya nanti sore. Cuman ini kalau bisa kesini sekarang loh ya. Enggak, ini loh ada Pak Nova kesini sekalian, daripada nanti kita langsung laporan ke rumah Pak Nova kan agak jauh. Mendingan kalau sudah ada laporannya yang fake, langsung kesini aja sekarang.
Ya sekarang, ya saya tunggu. Yuk, waalaikumsalam. Ya, udah. Kita tunggu bentar aja, Pak. Nggak terlalu jauh kok, Pak. Ngomong-ngomong, Pak Nova, apa namanya? Dan mobilnya tempat bengkel apa sih itu? Si Narmo bukan? Bengkelnya Narmo. Yang ahli di itu ahli benar itu. Kota ini. Ya. Pokoknya jelas gini Pak. Masalah pembayaran tanah itu kan tanah milik warga. Betul. Yang diurusin sama siapa? Si Rina ya. Nanti sertifikatnya yang sudah dikumpulin segala macam tinggal laporan ke saya. Ya. Nanti saya tinggal bayar. Nanti kalau berapa hektar segala macam. Kalau Dok Rina ke sini nanti langsung Pak Nopal langsung paham ataupun tahu semua. Assalamualaikum. Salam. Nah, ini dia. Sini, Dok. Nah, ini. Pak. Iya. Lah iya itu Rina. Nah, iya, Pak Nopal jarang di lapangan nggak tahu. Katanya dulu kan mau sekolah S2 lanjutin toh. Iya, Pak. Sekarang sudah selesai. Ini gini, Dok. Kebetulan kan Pak Nopal ada di sini. Dia mau menanyakan gimana proses itu loh, lahan yang kebun karet itu yang Bapak serahkan sama kamu, suruh ngurus sampai berapa persen itu urusannya? Ya ini Pak, ini sertifikat dari siapa warga sana. Terus ini ada, Bapak coba baca aja. Ini kan ada biaya pembayaran atau apa itu. Ini luasnya 20 hektar. 20 hektar berarti sekitar 30 atas nama ini. Ini nominalnya sudah ada di sini segala macam. Iya. Berarti ini tinggal pembayaran ya? Iya, tinggal pembayaran. Semua sama BPN. Sudah. Hasil lukurnya udah ada. Udah ada. Tinggal pembayarannya, Pak. Oh, ya udah. Berarti gini, Pak Moko. Ya. Ya, saya sangat puas dengan kinerjanya Rina. Karena sebagai apa namanya? Mengurus administrasi segala macam kayaknya bagus karena apa teliti dia ya gini loh Pak, makanya saya dari dulu kan udah pernah bilang sama Bapak kalau kita dalam bekerja sama kita bekerja itu harus profesional, kita nggak pandang dia itu kerabat kita, nggak pandang itu saudara kita. Kalau kita kira nggak punya SDM yang cukup mumpuni, nggak perlu dipakai buat apa. Makanya saya ngajak dia itu bukan karena dia itu ada hubungan dengan saya, bukan Pak. Tapi saya melihat dari karakter dia, saya melihat dari kemampuan dia dalam bekerja itu yang cukup luar biasa. Ya itu tadi, kalau bekerja dengan saya aku disiplin, jujur. Iya Pak. Ya memang harus tegas. Dalam arti kata apa yang menjadi tugas pekerjaan kamu ya kamu harus siap. Segala-galanya ya. Ya gitu kan Mama. Iya betul sekali. Masalah pembayaran nanti tak cek semua ini nominalnya segala ada. Nanti saya pelajari di rumah. Iya. Nah masalah urusan di lapangan Pak saya serahin ke Bapak. Ya terus gini Pak. Lusa apa kapan kita ke lahan. Gini aja kalau menurut saya Pak jangan lusa Pak. Iya. Karena ini kan menurut info dari Dok Rina kan ini mungkin sekitar 1 bulanan. 1 bulanan itu kan. Nah, nanti bulanan lagi lah Pak. Iya, biar semuanya beres dulu Pak. Ada sertifikatnya memang belum jadi ya Pak? Ya kemungkinan. Iya. Masih ada surat satu lagi yang belum jadi Pak. Kira-kira mungkin warga sanggupnya 1 bulan yang akan. Oh, berarti nunggu 1. Iya, nunggu 1 itu lagi. Jadi enaknya kita nunggu info dari Dok Rina kapan kita bisa ketemuan di lokasi lah. Iya. Udah, yang penting gini Pak Moko. Ya. Rina, saya itu bekerja itu kan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ya. Itu apabila ada kesalahan itu lebih baik ngomong dengan saya. Ya betul. Misalkan Pak Moko salah dalam proses di lapangan, misalnya Rina administrasi salah di lapangan ngomong dengan saya. Saya nggak mau ada main di belakang. Nah itulah kalau prinsip saya seperti itu Pak, nggak mau saya Pak. Karena harta dikit itu tuh Pak, kalau kita makan barokah nikmat Pak, kalau halal Pak. Walaupun harta kita segundung, kalau itu bukan dari hasil yang bukan dari hasil yang halal, nggak bakalan jadi barokah Pak. Itu prinsipnya dari situ. Yang penting tadi berarti ini saya pelajarin, tunggu 1 bulan selesai, kita langsung di lapangan. Apa yang nanti perlu kita persiapkan. Pasti nanti saya kasih informasi Pak. Nanti langsung informasikan ke saya. Iya Pak, iya Pak, siap. Yaudah Pak, mau gitu aja. Ya. Nanti kita ngobrolin semuanya di lahan. Iya. Jadi nanti kan mau kita bikin seperti apa gitu. Wah malah lupa Pak. Bapak nggak dipin minum malah. Nggak usah, nanti saya mau di restoran. Oh. Iya monggo Pak. Assalamualaikum. Maaf ya Pak ya. Aduh.
jam berapa sih? Oh, panasnya toh. Udah nih kayaknya orangnya, pintunya kebuka kok. Kuncinya usaha jujur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak. Ini benar dengan Pak Moko ya? Betul. Silakan duduk dulu. Ah ya. Mbak. Iya. Ini ada apa dan ini dengan siapa? Saya ada perlu dengan Pak Moko. Saya ini Ayib Pak, anaknya Ayib. Pak Kadis. Kadis mana ya? Ini yang buka itu Pak, apa namanya, material itu loh Pak, bos material di kecamatan sebelah. Walah ya Allah. Ya. Loh, dulu kamu kayaknya masih kecil, masih SMA kelas 1 waktu bapak sering Ya, sama bapak kamu itu. waktu itu saya masih ini Pak, masih sekolah. Nah terus sekarang kan udah selesai, udah lulus, udah kuliah, kuliah juga, juga, udah lulus kuliah. Ngambil jurusan apa? Jurusan ekonomi Pak. Oh, alhamdulillah. Ngomong-ngomong gimana kabar bapaknya? Kabar bapak alhamdulillah baik. Gimana toko bangunannya tuh? Ya sekarang ini Pak tambah pesat lah perkembangannya. Alhamdulillah. Soalnya kan nambah ini juga Pak, nambah cabang gitu loh Pak. Alhamdulillah, bapak ikut seneng loh kalau Ya. temennya bapak sukses kayak gitu. Alhamdulillah. Beda sama bapak seperti ini aja Mas Jan. Oh iya, ini ngomong-ngomong kok jauh-jauh dari sana ke sini nyari bapak, ini ada apa? Ada perlu apa penting apa gimana coba? Jadi gini Pak, saya tuh kesini disuruh bapak sebenarnya. Karena ini apa namanya? Dibilangin gini loh, maksudnya kalau mau usaha cari yang namanya ini. Nah, gitu loh Pak maksudnya. Usaha. Jadi gini, saya tuh Gimana? bapak kan di rumah ngembangin ini apa masalah material tuh kan. Iya, toko bangunan Nah, material saya itu tuh ya. mau bangun usaha itu loh Pak, apa nah? Proyek loh Pak. Oh, walah. Nah, Maksudnya Nah Ayub ini ingin usaha sendiri mandiri gitu toh? Ya, gitu maksudnya Pak. Ya tinggal usaha sendiri gimana? Apalagi udah lulusan anak kuliahan. Gitu Pak. Masalahnya gini loh. Gimana? Kalau saya bisa ngembangin usaha saya yang di proyek itu kan pembangunan juga sih Pak. Iya betul. Nah akhirnya nanti kan menujunya ke tempat orang tua saya Pak. Tentang material-materialnya tuh nanti kan bisa keluar gitu loh Pak. Oh, iya masuk Jadi akal simbiosis juga. mutualisme gitu loh Pak. Luar biasa ini. Marketing. Ini benar-benar hebat, pemuda hebat. Nah terus bapak bilang ya itu tadi katanya kalau pengen kerjasama tentang masalah proyek, nah itu suruh hubungin Pak Moko, makanya saya nyari Pak Moko gitu loh Pak. Maksudnya hubungin bapak suruh gimana ini? Ya diajak kerja bener sama. ini. Ini Pak, nggak bisa dipertimbangin gitu tuh Pak. Pertimbangan gimana toh? Ya bantu saya gitu Pak, maksudnya ya ikut dengan saya gitu Pak. Aduh, gini loh. Nah ya bapak ini prinsipnya bapak ini cuma satu. Bapak kalau kerja itu nggak mau namanya gimana ya istilah mencela-mencil ya kalau orang Jawa bilang gitu. Apalagi kalau sampai nanti bapak ikut sampean, otomatis kan bapak pisah dengan mitra kerja Iya sama sih, bapak Pak, ini. benar. Bapak nggak mau dibilang seorang pengkhianat loh. Berarti benar kata bapak saya. Benar Pak gimana? Moko tuh orangnya konsisten, Ya, terus bisa memegang apa yang tadi udah diucap itu bisa dijaga gitu loh Pak. manusia itu harus amanah loh. Iya, benar. Gitu aja. Insya Allah kalau rezeki nggak kemana gitu. Yang penting kuncinya kita jujur, amanah itu aja udah. Ini gini Pak, seumpama bapak membutuhkan bantuan saya nih. Nah, terus nanti bapak mau gabung dengan saya, bapak bisa langsung hubungin saya Pak. Langsung intinya kita langsung kerjasama Pak. Soalnya saya akan menyayangkan Pak karena saya ini terlambat loh Pak datangnya Pak. Ya enggak sih, enggak. Ya gimana namanya yo, udah dibilangin sama bapak harus kesini ya langsung kesini langsung bapak loh orangnya luar biasa Pak. Ya, bapak cuma bisa kayak gitu. Modal bapak cuma jujur loh. Anu ya. Ya dan catat saja Pak nomor saya Pak. HP-nya ketinggalan di mobil ya Pak. Nanti silakan sampainya sendiri silakan. Udah Pak, catat Pak ya. Udah Pak, saya namain Ayib. Ya udah. Kalau gitu saya permisi Pak ya. Loh, Saya kok masih ada buru-buru? urusan lain Enggak, soalnya. minum dulu. Enggak Pak, saya udah tadi di jalan dah beli es. Ya. Terima kasih Pak ya. Apa ya? Ya monggo. Mohon maaf ini ya. Enggak apa-apa. Tolong Mari, salam Pak. sama bapak Siap, ya. siap. Mari Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sih. Masukkan Pak. Nanti kita kalau udah kita garap otomatis kan kita robohin Iya. semua, kita bersihin. Gusur semua, Gusur bersihin. habis. Ini juga nanti kan bisa kita masuk ke pabrik-pabrik yang
membutuhkan kayu-kayu bakar apa kan tempatnya juga menurutku strategis bagus sih. strategis bagus. Lagian juga kan lihat nggak terlalu jauh dari jalan. Iya, Terus terus cukup asri. mudah juga dilalui sama orang. Yang penting kuncinya gini, kalau kita mau bikin proyek rumah itu satu, harus tiga yang pokok. Satu, yang pertama ya, jangan terlalu jauh dari kesehatan. Iya, benar. Betul. Yang kedua, itu sumber air harus mudah. Ini Airnya sumber bersih air. dengan catatan ini, makanya udah positif. Ini kan air dekat di situ ada air. Yang ketiga yang lebih utama lagi, harus dekat atau tidak jauh dari pasar. Iya. Karena setiap orang, setiap masa pasti membutuhkan bahan pokok. Iya, bahan Itu pokok. kuncinya. Tapi ngomong Pak Nova belum sampai gimana? Iya nih? ya, tumben loh katanya jam segini udah nyampe. Ya, makanya. Nggak ada ngubungin apa gimana Paman? Nggak ada. Oh paling macet di jalan kali. Ini hari apa sih? Ya, tapi kan dia katanya waktu semalam nelpon Paman. katanya mobilnya malah rusak lagi kemana? Padahal juga banyak kan. Oh, Mobilnya aja rusak lagi katanya, masih di bengkel lagi. Mungkin dia naik motor mungkin. mungkin masih di jalan lah. Ya kita tunggu aja. Ya. Ya daerah sini ini kebun yang mau dibangun perumas. Iya makanya itu tadi proyek ini kan nanti dikembangin sama Pak Moko. Oh itu orangnya tuh. Oh itu orangnya. Itu tuh. Pak Moko. Nah ini loh. Kok siang loh Pak? Janjinya pagi. Iya, tadi tuh jemput anakku. Loh ini? Oh ya kemarin sih udah beberapa bulan yang ini. Kemarin masih di luar kota, makanya saya jemput tadi di bandara. Ini hanya Pak Nova. Ini anak saya, kenalin dulu. Udah salaman tadi Udah salaman. tapi belum kenal. Ya. Saya Pak Moko. Boris. Oh Boris. Namanya keren ya. Iya. Ya, dulu kakeknya ini yang anaknya, ngasih Pak. nama. Ini ponakan. Oh ponakannya. Ini ponakan. Jadi ini Riz, ini Pak Moko ini nanti yang ngembangin proyek pembangunan perumahan nanti. Oh ini di Lahan Bapak ini. Yang sekretarisnya Pak Moko yang ngurusin administrasi pertanahan milik masyarakat yang kita beli itu, ya ini si Rina yang ngurusin. Ini ngomong-ngomong anaknya Pak Nova ini lulusan apa kuliahnya? Jadi itu dia itu lulusan sarjana ekonomi. Saya ini lulusan di universitas terbaik di Indonesia Pak. Jadi nggak usah diragukan lagi Pak. Di Jakarta. Ya apa di Indonesia Pak? Ya tepatnya di Jakarta gitu. Oh. Maksudnya gitu wah Bapak nggak tahu. Iya. kayaknya kelihatan. Ya kan tahu sendiri sih Pak Moko, saya itu kan tahu sendiri orang kaya, orang terpandang. Iya. Ya anak saya seenggaknya kuliah itu di universitas ternama. Hebat berarti Paman. Aku Oh. aja nggak sampai loh ke situ. Karena kenapa? Gimana? Kita orang kecil loh, Dok. Iya nggak apa-apa lah Paman. Makanya bakalnya kan ahli waris saya kan Boris. Oh. Tuh. Ya, ini ngomong-ngomong ini gimana nanti masalah pemberesannya nih, Pak? Oh iya. Ini kan sudah semua kan berkasnya? Yang ini Ya, udah ada. Udah saya yang transfer saya semua, transfer Rina. kemarin. Pokoknya uang senilai yang ada di sini itu kan pokoknya saya transfer sesuai dengan yang di sini. Iya, Pak. Ya. Berarti nanti ini beberapa bulan kemudian itu nanti mungkin kita Jadi gini selesai Pak, semua nanti. ini beberapa bulan kemudian. Yang sebelah sana udah ditebangin semua kan? Sudah. Ini udah kayaknya udah ada material segala macam. Sudah. Jadi nanti ini kita kosongkan dulu lahannya. Nanti kan yang penting ini udah kepegang kita, udah resmi. Nanti baru kita fokus dulu ke pembangunan di lahan yang sebelah sana. Pokoknya gini Pak Moko, pembangunan yang di daerah yang seberang jalan itu utamakan dulu Iya, karena iya, iya. pintu utama masuk. Iya, iya. Terus yang milik warga ini yang bangunannya masih lama itu tolong segera dirobohin. Oh, iya, Apalagi yang punya Tempatnya ternak itu, iya, iya. ternak sapi itu, malu-maluin saya. Nanti Iya. kalau misalkan ada investor asik Iya, masuk Pak. ke sini, Iya, Pak. Ya ada tapi sapi. nggak secepat itu Pak. Kita kan Iya. harus melihatlah kondisi dari masyarakat itu sendiri. Iya. Kita melihat dari lingkungan sini kan banyak yang kurang mampu Pak. Ya kita harus ada rasa kemanusiaan juga Pak. Oh ya Masalahnya nggak bisa Pak. Kan kita udah beli tanahnya loh Pak ya. Kita Ya, punya hak lah kalau Maksudnya kayak bukan gitu mah. gitu loh, Boris. Ya, Pak, ya? iya, masalahnya kemarin kan anak saya itu ngomong Ya. masalah strategis tempat segala sesuatu harus steril katanya. Iya, Riz ya? Ya harus Ya, cepatnya tapi kan disterilkan, harus ada di-clearkan. pertimbangan juga, maksudnya Iya, nggak keburu-buru. Karena kemarin kan sudah saya bayar semua lunas, Ya, benar berarti ya itu sudah hak milik saya. Iya betul sih Pak. Itu memang udah menjadi hak milik Pak Nova. Cuman kan dari dulu kita usaha ini ya nggak seperti ini loh Pak kinerjanya Pak. Tetap kita
ada toleransi, memperhatikan orang-orang masyarakat yang kurang mampu. Ya, memang benar sih, Pak. Harus ada toleransi. Iya, Pak. Gini loh, Pak. Kasihan. Saya kok kurang puas, Pak ya. Ini loh, Pak, dan kinerjanya Pak Moko sama siapa ini tadi namanya? Rina. Nah, ini sama Kurang puas gimana loh? Kok lemot gitu ya, nggak langsung sakit gitu kan, udah jadi hak milik kan enak. Ini sudah termasuk yang cepat loh. Ya udah, Mas Boris. gini aja. Cepet gimana, pohon aja belum ditebangin. Ini mau Ya, gimana? Garap. Kita mau gimana? Kita mau nebang ini aja, pembayaran aja baru kemarin kan? Iya. Ya. Gitu loh. Masa Udah. langsung tebang gimana? Udah gini aja, yang jelas gini Pak. Ini kan yang jelas sudah selesai ya. Pak Moko tolong secepatnya sterilkan. Karena kenapa? Pasti kan banyak investor yang mau Ya, yang mau datang ke sini, Mau yang datang ke survei. sini. mau lihat perumnas kita. Siapa tahu nanti properti kita ada marketing yang mau dengan harga jual mahal. Itu tadi Ya kan? iyalah. Pokoknya secepatnya aja lah Pak ya. Nggak usah kelamaan gitu. Udah. Kalau gitu saya mau lihat yang proyek sana dulu, Pak. Udah secepatnya Pak, sana dibangun dulu nggak Iya. masalah dulu. Enggak, Pak? Iya ya Pak Moko. Bapak yang profesional kerja loh Pak. Iya. Jangan kelamaan gitu ya. Iya. Duh, Pak. Jangan-jangan saya curiga loh sama Pak Moko itu Pak. Dulu gimana? Ini pembangunan kan anunya apa namanya? Masukannya gede, duitnya gede. Jangan-jangan disunatin itu Pak. Coba lihat aja Bapak yang dari sebelah sana tadi ya. Kayu-kayu yang ditebang itu kemana coba? Dijual apa gimana coba? Ya kalau itu dari dulu memang Nah. tak kasih nama yang mana ini ya pengembangnya. Pengembangnya. Lah itu pengembangnya siapa tadi? Ya Pak Moko. Nah itu masanya saya curiga Pak, jangan-jangan korupsi ya Pak. Ya, dua orang Masa? ini, siapa namanya Pak Moko sama cewek-cewek Iya. bukannya udah mau korupsi. Gitu ya. Orang harusnya ya kan udah dibayar, udah lunas, harusnya kan udah ditebang juga nih yang sebelah sini, kok yang sebelah sana doang. Alasannya apa? Baru kemarin pelunasan, karena sebelumnya dilunasin kan ada DP Pak, seenggaknya bisa ditebang separuh. Ayo iya nggak Pak? Iya. Sekarang logika aja Pak. Mana ada sih orang kalau proyek-proyek gede ini nggak nyunat kan? Curiga saya Pak. Terus Kalau Pak nggak gimana? curiga, ya gimana Pak ya? Oh iya Pak, jadi saya ini punya teman Pak. Punya teman, udah biarin proyek sana sama sebelah sini, saya aja yang megang sama teman saya. Udah yakin ke handle semua. Tenang Pak. Loh, masa Bapak nggak percaya sama anak Ya, sendiri? percaya, tapi yang saya nggak enak sama Pak Moko. Yaudahlah nanti saya pikirin lah, yuk. Udah. Bapak ini gimana sih? Iya, Anaknya nanti sendiri saya kok malah pikirin. gitu Pak. Ya, percaya, apalagi kamu kan kuliahnya Lah di iya, universitas Pak. ternama. Udah nanti Bapak pikirin. Ya, Malah cepat bingung aja, jadi, Pak. malah Daripada sebelum terlanjur loh Pak. Alhamdulillah ini Dok. Kita kaplingannya udah laku semua. Ini kan kemarin udah dibeli orang tadi. Iya, yang kemarin itu orangnya kesini. Terus ini malah ada yang pesen sekalian suruh bikinin rumahnya kan. Ini masih dalam proses juga. Ini hampir 100% Paman. Belum, ini Ya baru masih 70 itu kayak gitu kok. 70. Itu pendopolnya sebelum jadi loh tuh. Ya cuma kan kalau ini kan udah hampir selesai. Kalau ini lah Nah, kalau baru ini ini lah, 80% udah. ini. 80% ini. Nah ini 80% ini. Kadang-kadang kalau kita dapat proyek seperti ini malah lumayan. Dia nggak cuma beli kaplingannya aja, Iya. tapi malah disuruh bangun di rumah langsung sekali. sekalian. Suruh desain kan. Hmm. Nah ini bagus nih. Ini bagus, pintar juga orangnya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, Kenapa? kok aku tuh dari kemarin tuh sebenarnya ada ini loh nggak enak Nggak enak. sama anaknya Pak Nova itu loh. Kok kayak gitu ya Paman? Ya Paman juga bingung loh tuh. Masalahnya Maksudnya gini, itu kok nambah ruwet malahan. gini. Paman juga bingungnya gini. Itu tuh. Semenjak itu anaknya pulang. Iya. Terus mana dia ikut campur urusan kerjaan kita kan malah Reseh loh Paman. Nggak ini menurutku dia itu licik loh. Mau nggak sejalurnya, nggak sejalannya, cuma dia itu mau ini loh, mau bodohi orang lain. Nah, Paman udah ngerasa lama. Cuman memang Paman yang udah mantau terus dia gerak-gerik jauh, udah Paman Aku juga pantau. nggak enak loh sama Pak Nova. Nah, sekarang gini aja lah. Lihat aja. Sekarang Pak Nova sama kita kan udah beda, nggak kayak seperti dulu. Makanya itu takutku nanti ada omongan dari anaknya gimana juga anaknya pasti percaya loh Pak. Tapi yang jelas gini, kita harus apa namanya? Konsisten. Masih satu nggak, yang penting gini, kita percaya bahwasanya Pak Nova nggak mungkin lah terhasut dengan anaknya. Sekarang gini, kalau Pak Nova orangnya bijak, ya kan? Iya. Dia harus kilas balik ke masa lalu. Dia dulu apa dan seperti apa. Pekerjaannya Iya. nggak ada. Nah, karena
memang benar sih modal dia yang punya. Cuma Iya. tanpa Iya, kita apa bisa sesukses ini kan gitu loh. Tetap membutuhkan orang lain. Nah. Sepinter-pinternya orang ya tetap membutuhkan orang Ya lain. betul sekali. Cuman kan kayak gitu. Tak lihat kok Pak Nova sama Pamannya sudah beda. Iya, beda sama paman sama aku juga beda loh. Tuh, padahal Pak Nova orangnya kayak gitu ya, kok anaknya Terus kata-katanya kan nggak sopan sama nggak orang tua, nggak sopan. sopan. Itu kok katanya pendidikannya tinggi kan kayaknya nggak masuk akal itu. Harus ini, harus itu, apa yang dikerjakan kita yang biasanya kita mengerjakan ini nggak, menurut dia nggak bener. Nah, makanya itu. Pengen menangnya sendiri Satu, loh. yang kedua lagi kayak Pak Nova sekarang sering nelpon Paman toh. Gimana ini gimana seolah-olah takut Iya, dibodohi sama kita, takut kita korupsi lah seolah gitu loh. Aku tuh nggak enak loh Paman, lama-lama ya namanya kita kan kerja, niatku kan kerja, aku juga udah jujur, udah ini, tapi kok menurutnya Ya kalau kita nggak jujur loh, kalau kita nggak jujur nggak mungkin sih mau jalan seperti ini, proyek kita kerja sama kita nggak mungkin jalan seperti ini. Oh yakin nih, nanti kepolisian kamu ya ngecek yang dari sini ya. Nah, itu kan ada yang masih dibangun itu kan. ya, Itu kan diserahkan sama kita juga pembangunannya. Jadi jangan sampai mengecewakan pelanggan. Nanti malah proyek kita nggak jadi kan gitu. Paman mau lihat yang bulan kemarin itu yang dibongkar itu loh. Oh iya. Yang tempat apa namanya itu? Karet. Ya, kebun karet itu. Kamu ngawasin ya? Iya, Paman. Jadi ya, Paman. Oh, jadi ini yang kata Bapak itu. Rumah kaplingan ini dah. Ya lumayan juga sih, bagus-bagus juga di sini. Loh, itu kan? Yang Mbak. Loh, Mas Boris? Ini kemarin kan Mbak ya? Ya iya toh ya, saya ngapain ngurus. Di sini? Loh, kok ngapain lah? Tugas saya kan ini ngurus lahan ini. Gimana toh Mas? Loh, enggak kok, enggak kerja kok di sini doang. Ya nah, saya kan ini nih kan yang saya maksud kemarin kinerjanya kurang gimana profesional toh? dalam bekerja ya ini. Ya saya loh barusan ini ngecek yang di sana Ngecek di mana orang tadi saya lihat ya kan saya baru kesini loh Mas. Mainin kayak gini. Saya tuh ngeliat ini loh lahannya sama ngeliat sekarang itu yang masih Enggak, dibangun. saya lihat sendiri ya ini untung saya aja ngomong ke bapak saya kemarin kamu ya. Loh, ngomong gimana sih Mas? Kinerja kurang profesional. Ya, Terus enggak. mau nyunat dananya. Hah? Iya kan? Ngaku kamu. Saya tuh nggak kayak gitu loh Mas kerjanya. Gimana Saya juga mau ada? tanya nih Mas. Iya, apa kamu nanya apa kamu? Biasanya kan kalau ada ini apa transfer dari alat pembangunan segala macam apa itu kan yang ngurus saya. Kok Ya, sekarang ke Masnya semua? Ya itu urusan saya lah. Bukan Sekarang gitu udah loh, Mas. diserahin ke saya sama bapak saya. Tapi kan Pak Nova itu nggak ada konfirmasi sama saya, seharusnya kan ada Ya. omongan apa-apa sama saya. Ya nggak perlu lah, orang saya Tiba-tiba kok anaknya kayak juga gitu. kok. Nggak, Saya yang- juga bisa ngehandle sendiri, Mbak. Ya kalau kerja nggak bisa kayak gitu anak-anak, tapi ini kan soal pekerjaan, soal bisnis. Saya kan di Ya, sini iya kan. kerja juga ini dari kepercayaan ya saya harus menjalankan apa yang ditugaskan sama bapak Anda gitu bapak saya loh udah nyerahin ke Mas. saya. Ya, tapi kan seharusnya Gimana Pak Nova itu coba? ngomong sama saya, tapi kan saya belum ada omongan dari Pak Nova. Terus Ya gini, nggak perlu juga sih. Ya namanya juga dari bapak turun ke anak, kerjaan diserahin semua, yakin anaknya bisa ngehandle ya ini udah. bukan gitu Udah loh lihat Mas. sendiri kan. Maksud saya biar kinerjanya itu teratur, sejalur, biar Ya. jelas. Dan Anda ngeremehin saya, Mbak. Bukan maksud saya ngeremehin Masnya loh, tapi tuh orang kerja itu harus katanya harus profesional. Ya Ya iyalah ini harus profesional, Mbak. terus gini, tadi saya ngelanjutin yang tadi ya, kok barang-barang material segala macam itu kok sekarang mahal, dulu sama saya itu nggak sampai segitu loh Pak. Gini loh, Mbak, simpelnya aja gini. BBM sekarang naik nggak? Loh, Enggak. BBM sama BBM sekarang naik nggak? ya naik. Apa ambil barang gitu nggak pakai BBM? Ya, Pakai bukan- mobil bahan bakarnya. Ngaruh loh, Mbak. Ah, Mbak kan nggak tahu kan? Makanya Mbaknya jangan sok tahu. Nah, kan? Mas, Gimana? semua itu tuh udah saya hitung, udah saya kira-kira, udah saya tulis semuanya loh. Tapi tuh jauh sekali loh sama Mas Jauhnya yang gimana sih? Ya emang segitu. Emang Nota. sekarang serba mahal, Mbaknya nggak tahu kan? bukan gitu loh Mas, maksud saya. Terus saya ini ya tiap hari tuh ke tempat toko yang material Tempat bahan belanja material. saya. Ya itu tempat belanja tiap hari Oh, kalian belanja proyek saya doang. kita gitu. Di situ harganya tuh nggak seperti yang Mas ini loh, Mas tulis, Mas nota, Mas segala macam ini. Nggak, harganya tuh beda jauh. Kayaknya Mas mau korupsi ya? Itu sih terserah urusan saya loh, Mbak. Ya nggak gitu loh. Saya tuh di sini kerja sama Pak Nova. Saya tuh nggak enaknya Nah sama iya.
Mbak kan kerja sama Kita bapak itu saya kerja kan. sama-sama biar pembangunan ini gimana selesainya, terus Ya, kalau kita selesai itu mah selesai Mbak, bakalan juga. ya. Tapi kalau semisal uang dikorupsi, uang di ini kan pasti keluarnya lebih banyak nih. Lah nanti yang disalahin kan saya. Saya nggak tahu Bukannya gitu, saya apa-apa kan loh. sekarang yang bertanggung jawab Mbak. Jadi Mbak kan nggak usah ikut-ikut urusan saya ini sekarang. Bukannya pekerjaan ini udah ada bagian masing-masing ya? Ya udah Mbak, ya ini Dari yang dulu bagiannya saya Mbak sama tadi siapa namanya? Pak Moko itu udah diserahin ke saya semua. Loh, kok gitu? Kok enak banget tiba-tiba nyerahin? Padahal pembangunan belum selesai loh. Ya, loh kan saya kan Pak Nova juga nggak ada saya konfirmasi kan sama putra saya loh. mahkota, putra mahkotanya Pak Nova. Saya tahu. Masnya itu Nah. putranya Pak Nova, tapi namanya kerja itu nggak kayak gitu loh Mas. Urusan anak-anak, urusan pekerjaan Ya, itu udah, bisnis gitu, loh. Udah gini aja. Kamu mau nggak kerja sama saya? Maksudnya gimana sih Mas? Atau enggak kamu mau nggak jadi istri saya? Mas, saya itu bahas Enak pekerjaan loh sama loh, saya. bukan Udah, bahas yang tenangin lain-lain aja. loh. Ya kan biar cepet kaya, kasar omongnya gitu. Mas, Ibarat saya itu katanya. pada intinya kerja itu yang satu kejujuran. Ya, Udah saya sih, jujur niatnya mah memang udah, jujur saya juga. kerja, saya nggak mau mengecewakan Udahlah. pelanggan, saya nggak mau Udahlah, mengecewakan. nggak usah munafik. Kok munafik gimana sih? Masnya jangan kurang ajar dong. Saya tuh Kurang ajar di gimana? sini Saya kerja loh. Saya nawarin loh. Ya saya nggak mau lah Mas. Mas, saya itu di sini menjalankan tugas saya. Enggak, udahlah kamu tuh nggak usah jualan. Kok Mas nggak sopan banget ya sama saya? Makin galak makin cantik juga ya kamu ya, Mas, Rina. dengerin ya. Saya ini jual mahal kamu ya. Udah. jual malu gimana? Mas jangan kurang ajar ya sama saya. Saya yang sama Pak Nova loh. Kemarin, Udahlah. Mas, kamu tuh maksud kamu apaan ya? Kamu saya hajar kamu. Mas, jangan kasar ya sama perempuan kamu loh. Kamu lo mau nyelecain saya? Maksud kamu apa? Ha? Ini ada apa? Ini ada apa ini? Paman, Juga. ini Kamu- loh Paman. Yang sopan kamu sama perempuan kamu. Masa mau ngelecain saya? Kamu fitnah kamu. Saya enggak kok fitnah? ngelecehin kamu ya. Mas, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Kamu Ada apa mau ini? ngelecehin saya. Gini loh Paman, dari tadi tuh saya di sini katanya saya dulu kerja nggak profesional segala macam ini terus dari tadi saya liatin cuma terus dia mau ngelecehin saya yang Kamu tahu kan baru datang ya. Ini saya pernah ini kan juga tanggung jawab saya juga yang diperlukan juga. gimana sih? Gimana, Pak? Enaknya gimana? Orang Tuh. dia gak kerja dari tadi. Hah, nggak kerja padahal aku baru Saya aja dari pagi ke selesai. sini sama ini Rina ini udah ngurusin ini segala macam. Rina tadi saya suruh ngawasin yang di sana Iya, itu terus bangunan saya sana. baru kesini loh, Saya Paman. baru keluar sebentar lihat yang proyek di sana yang masih pembersihan lahan itu loh. Kok udah kayak gini? Mana nawarin jadi istri yang mau ikut biar kamu mau fitnah. korupsi kan? Fitnah. Nah, Korupsi ya? Iya, mau ngajakin saya mau. kalian Korupsi berdua kan? ya. Korupsi masalah. Fitnah kalian berdua. Jadi ya, yang Hmm. bahan-bahan kita beli material segala macam itu sama dia harganya dinaikin. Enggak seperti biasanya. Lah emang Terus- lagi naik harganya. Nah, di mana? Saya lebih tahu dari kamu. Kamu baru berapa hari di sini? Orang saya yang sendiri yang Tuh kan, beli bahan. sekarang udah nggak sama saya loh, Paman. Apa nota barang-barang semua itu udah bukan saya. Tapi kan- Saya ambil alih sama dia saya. semua. Enggak, tapi katanya. nanti kalau ada laporan sama orang kan kita kan? Aku bingung Kamu loh, mau bunuh Paman. kita orang ya? Mau bunuh gimana? Bapak saya nyerahin saya Kok sendiri. dia serakah banget semua mau diambil. Mau gimana coba? Buktinya? Ya ini Bapak lihat sendiri coba. Orang Bapak saya udah nyerahin ke saya sendiri. Enggak, ya benar. Coba Nggak, ini cek saya mau Bapak iya, lihat. saya tahu. Ini harga saya mau lihat cuma harga ini. Kalau ini terserah silakan. Saya kerjasama dengan bapak kamu dari Iya. bapak kamu nol. Enggak masalah. Ya, saya juga Bapak gitu cek loh. sendiri, Bapak lihat sendiri. Nah, lihat, harganya jauh beda ini. Jauh Ini beda. kamu korupsi nih. Korupsi dari mana? Bapak Nah, sekarang gini. ada Kamu ya. tadi ngajak aku korupsi kan? Ayo, sekarang Kamu jangan fitnah lagi ya. ya udah jangan nonton dulu. Sekarang gini. Sekarang kita ke tempat toko material itu udah kenalan saya udah bagus juga. Ayo kita kesana kita buktikan harga sesuai dengan yang kamu laporkan enggak? Ayo. Dari kamu mau minta saya ini? Duh, minta gimana Pak orang ini? Ya ayo sekarang. Ini harganya. Ayo sekarang kita ke tempat toko material. Kalau kamu berani, kalau kamu jujur. Ayo. Ayo. Udah sini Pak. Ya ayo. Bapak ini hak saya, urusan saya. Ini Pak. bukan hak kamu. Bapak Kamu ini bener. tua-tua juga. Loh. Mau saya hajar Bapak. Kamu dia sudah tua berani saya kamu. Lepasin kamu. Apa ini? Kamu. Iya Bapak ini Pak. Tanya dengan anak bapak ini Pak. Hah? Ini tadi berdua ini bicara mau korupsi Pak. Jangan fitnah kamu, jangan fitnah kamu. Korupsi bahan itu anak juga Bapak, loh, dana-dananya Pak. udah. Bapak nggak bisa percaya sama mereka Pak. Nggak usah percaya sama Kamu mereka pintar Pak. membalikin fakta. Bentar Pak, bentar Pak. Anak bapak yang mau Pak, ya. korupsi, anak bapak yang mau korupsi. Dan cewek ini malah ngerayu saya buat jadiin suami Pak. Kamu kalau ngomong jangan sembarang. Biar, Kamu yang bilang sendiri loh Mas kalau Enggak yang mau Pak. jadi Tadi Bapak juga lihat sendiri kan saya dihajar habis-habis sama ini. Gini orang. Pak, mau. Ini salah paham loh, Kalau Pak. gini. Bapak masih belain
dua orang ini. Gini Pak Nova, saya mau jelasin dulu gini Pak. Gini Pak. Nanti dulu biarin. Mohon maaf, mungkin saya salah karena saya hilaf juga. Cuman ini saya melakukan seperti ini demi menyelamatkan pekerjaan Pak Nova. Iya juga. Pak. Bohong Pak, bohong. Dari Bohong, tadi saya kesini Pak ya, waktu Bapak masih makan di rumah. Paman. Ini yang cewek di sini nggak kerja Pak. Di sini. Pak, bukan gitu Lagi- Pak. Saya ke sini lagi lihat-lihat gini nggak jelas. Tadi saya udah ngecek proyek yang di sana loh Pak. Terus kok bisa kamu di? Lah itu tadi kekerasan Pak ya ini. Ini kan Pak belani Moko ini ini. nggak beres ini Pak Moko sama Rina. Saya nggak mau dua orang ini masih di sini Pak. Moko sama Rina. Saya kasih kepercayaan. Sabar Pak, saya mau jelasin gini Pak. Bapak Nanti salah dulu, nggak paham bisa. loh. Karena kenapa? Ini anak satu-satunya saya Pak. Nggak mungkin bohong dia itu. Karena dia saya didik itu di universitas ternama. Apalagi dosen-dosennya orang-orang profesor hebat semua. Tapi nggak jaminan Pak. Orang Iya. Berizanti nggak jaminan Pak. Tapi saya tetap percaya. Udah dengan Bapak anak diem saya. dulu. Waduh bahaya kalau kayak gini. Bisa mati anak saya bahaya Pak. Pokoknya Pak, mohon maaf tadi saya spontan. Nggak bisa Pak. Bapak sudah tak kasih kepercayaan, malah Bapak seperti ini. Kata aja Pak. Pokoknya perjanjian kita batal. Batalin semua Pak, batalin. Maksudnya gimana Pak? Apa yang sudah Bapak kerjakan nanti saya hitung semuanya. Jadi, Pokoknya jadi begitu Pak. proyek ini selanjutnya untuk tak serahin sama anak saya. Saya lebih percaya dengan anak saya. Karena kenapa? Saya melihat dengan kepala saya sendiri Bapak sudah tega menganiaya anak saya. Apalagi si Rina juga sudah menghasut anak saya. Mentang-mentang anak saya orang kaya, orang terpandang, terus dihasut untuk melakukan korupsi di proyek ini. Jadi- Saya nggak mau. Jadi gitu. Udah nggak ada Jadi toleransi lagi. jadi sampai segitu aja pemikiran Udah, Pak Nova sama saya. pokoknya saya nggak mau Udah batalin semua. Pak. berhubungan Batalin, lagi Pak. dengan Pak Moko. Pak Nova nggak mengingat kita Pak. sama kita. Bisnis ya bisnis, apalagi Pak Moko sudah mengkhianati Saya perjanjian saya ini. nggak Karena Pak mengingat. Moko sudah menganiaya anak saya, Sirinya sudah mau melakukan korupsi. Saya nggak niatin Bapak bener. Saya Pokoknya nggak. saya nggak mau tahu Pak. Korupsi loh, Apa yang pendapat Pak Moko berargumen apapun saya nggak mau. Berarti Terserah. gini ya. Pokoknya perjanjian kita batal. Apa yang sudah dikerjakan nanti saya bayar semua. Udah. Proyek ini biar anak saya yang Jadi gini Pak. Terima kasih. Kalau penilaian Pak Nova sama saya cuma sebatas itu Pak. Jadi pekerjaan kita, kerjasama kita bertahun-tahun ini, puluhan tahun bahkan Pak, hanya sampai segitu Bapak menilai saya Pak ya. Bapak lebih percaya dengan anak Bapak sendiri yang baru saja Pak, baru saja dia terjun ke sini. Sekarang lihat dulu Pak, mohon maaf sebentar Pak ya, sebentar, lihat dulu. Sering terjadi kekacauan ini di pekerjaan ini Pak. Ini setelah apa? Setelah anak Bapak dimasukkan di pekerjaan ini sama Bapak. Kok bisa Bapak menuduh saya Pak? Tadinya kan nggak ada Pak, masalah sama anak sekali. saya itu kalau di rumah itu ngomongin saya itu baik tentang progres ke depan segala macam. Nggak mungkin anak saya bohongin saya sendiri. Oke. Ya, apalagi proyek besar ini. Sini. Pokoknya intinya gini, saya nggak mau kerjasama ini saya teruskan. Ya. Intinya apa yang menjadi pekerjaan selama ini saya bayar sama Rina. Terima kasih. Daripada saya tuntut, Ya. Batalin aja semua Pak. Ya, terima Iya. kasih. Jadi saya pribadi terima kasih selama ini kita udah ada kerjasama. Kalau segitu saja pemikiran Pak Nova memutuskan hubungan kita, saya terima dengan ikhlas. Sekarang saya hanya berdoa mudah-mudahan Pak Nova nggak salah mengambil keputusan. Itu saja. Oke, nggak masalah Pak. Kita yang kerja kemarin nggak ditunjuk nggak apa-apa Pak. Kita masih insya Allah masih Udah. bisa. Tetap Pak, saya Pak, bayar. udah, Pak. udah Pak, udah. Ya udah, biarin dah. Nanti saya bayar semuanya. Untung aja Bapak datangnya pas banget tadi. Kalau nggak datang pas tadi itu kita bisa rugi miliaran Pak. Untung aja udah. Bapak. Kalau gitu, saya percaya sama kamu. Proyek ini kamu terusin ya. Siapa? Ini proyek miliar masalahnya. Masalahnya rumah-rumah sudah perumahan ini sudah mau Tenang, jadi, tenang pasti semuanya. harganya mahal Ya, semua. tenang semua, Banyak Pak. yang mau beli. Ya, Bisa diatasi. urusan Pak mau biarin lah. Walaupun toh saya sudah berteman lama, tapi Kurang gimana? ajar Saya emang. tetap percaya dengan anak saya. Iya Pak, siapa? Ya udah, nanti kamu urusin semuanya. Ini Bapak mau mana Pak? Bapak mau keliling. Karena kamu Riz, Pak, kamu capek Bapak. nggak sama orang tua kamu seperti itu, akhirnya kita bangkrut kayak gini coba. Ya, maaf Pak, Aduh. salah juga Pak, maaf Pak. Duit gak punya, Ini mau kemana kita Pak? tuh kamu udah nggak ada. Aduh, perut Ini gunanya baju dibalik buat apa Pak? kamu bikin malu, baju cuman satu, diusir dari rumah, nggak bawa apa-apa kayak gini coba. Ya Allah, Riz punya anak. Maaf. Makanya kalau dulu itu dibilangin tuh nurut, Ini kita mau sekolahin sampai tinggi-tinggi nggak tahu nyotak kamu otak.
Maaf Pak. Mafia kamu ini, kurang ajar, orang tua dibohongin kayak gitu. Kamu ini Ya maaf Pak. kalau kayak gini kan bikin orang tua kamu. Proyek kamu habisin, duit kamu judi terus sampai ibu kamu meninggal dunia. Ya Allah, Riz. Ya udah Pak, maaf Pak. Ini gimana kita sekarang Pak? Gak tahu Bapak. Lapar saya Pak. Mau Bapak usir tapi Bapak nggak punya siapa-siapa. Ini nggak tahu udah nyampe sini, coba jauh banget kita jalan. Kalau nggak kita nguli aja yuk. Kayaknya deket pasar itu ada toko bangunan itu yang gede. Kalau nggak mau, kamu mau makan apa coba? Kita daftar kuli itu ada toko bangunan gede deket pasar itu yuk. Terpaksa. Kalau nggak kayak gitu kita nggak makan. Bapak udah lapar banget yuk. Aku lapar juga Pak. Alhamdulillah, proyek yang sudah selesai. Emang bener ya, kalau punya tangan kanan, kepercayaan yang jago di bidangnya, usaha apapun jadi mantap. Itu nanti kira-kira 1 bulan lagi selesai enggak ya? Kalau selesai kan langsung bisa dijual beliin lagi, untungnya lebih gede. Kira-kira ada lahan lagi enggak ya? Pengen tak kembangin segede-gedenya pokoknya usahaku ini. Punya tangan kanan yang luar biasa, dan handal banget. Soal kamu. Iya Pak. Ini kita udah nggak punya apa-apa. Jalan terus kan. Coba nanya. Alat-alat ini habis terus Pak, barang cepet. Permisi. Ya Pak, gimana? Ini mau nanya Pak. Ini toko bangunan ini Pak Aib ya? Iya bener. Gimana Pak? Jangan siapa? Ya saya yang punya Pak. Yang punya. Ya Allah, gimana Pak? Kebetulan minta tolong Pak. Minta tolong gimana Pak? Pak Aib, aku butuh kerjaan Pak. Butuh kerjaan? Ya Pak, kami mau disuruh nguli, suruh bersih-bersih nggak apa-apa. Yang penting saya bisa kerja di sini Pak. Oh, kalau di sini tuh udah penuh Pak. Soalnya semua kayak kuli, terus ini udah ada yang megang semua, sopir, udah ada yang. Pak, saya minta tolong Pak. Pokoknya suruh ngangkut-ngangkut apa aja. Bapaknya dari mana? Saya dari kecamatan Ujung sana Pak. Wah Allah, sekarang sudah nggak punya rumah Pak, bangkrut saya Pak. Sebenarnya saya itu orang pintar Pak, kerja apa aja itu pintar, pengusaha, tapi karena bangkrut anak-anak saya ini Pak, jadi bangkrut kayak gini Pak. Mas Pak, jadi tolong Pak. Mohon maaf Pak, kalau di sini tuh udah penuh, saya udah nggak bisa nerima karyawan lagi. Nanti takutnya karyawan yang lain cemburu sosial. Kalau nggak gini aja Pak, saya tuh masih ada pengembangan proyek di kota sebelah sana. Kalau Bapak mau bisa jadi ininya lah. Proyek saya bisa Mas, proyek perumahan. Jadi membutuhkan lah kayaknya. Tapi kalau masalah itu harus ngomong sama tangan kanan saya dulu Pak. Soalnya kan yang megang kan tangan kanan saya udah nggak tahu apa-apa. Apalagi Pak bosnya, tolonglah Pak. Kalau nggak gini aja, saya teleponin orangnya, tak suruh sini ya. Yaudah Pak. Saya proyek bisa Mas. Saya proyek aja. Gini aja. Bapak duduk di situ, saya telepon orangnya, tak suruh bantuan ya Pak. Ya Bapak tunggu dulu di situ ya. Kamu tuh udah dibilang sama Bapak nggak usah sok-sokan. Hidup udah susah miskin gara-gara kamu, malah kamu mau main-main. Tahu hidup kita ini susah, diem nggak enak saya. Pak, kamu tolong ya Pak. Sabar ya Pak, soalnya jalannya ya lumayan agak jauh ya Pak. Juga proyek luar. Tolong banget Pak. Ya nanti saya usahain. Pokoknya tangan kanan saya tuh tak suruh masukin Bapak di. Ini gara-gara anak saya Pak. Dulu saya ini bangkrut Pak. Saya sebenarnya dulu pengusaha sukses Pak. Ya udah Pak, yang dulu kan Saya dulu di proyek juga. Iya. Apa? Orangnya datang. Oh, udah datang ya Pak. Gimana? Pak. Nah, Ini. Mas Saib. Apakah ada yang mau daftar kerja di ini Pak? Siapa? Loh. Apa? Kok jadi kayak gila dia? Loh, kok Bapak kenal? Bapak kenal lah sama mereka ini? Jadi dulu bosnya saya yang saya ceritain sama Mas Saib dulu. Jadi ini yang Bapak ceritain dulu sama saya. Nah, yang terus Bapak sama ponakan Bapak Rina itu kan dipecat itu ya gara-gara ditindas sama anaknya ini.
Oh, pantas dari tadi saya ngomong tuh dia ngomongnya saya bisa proyek gitu, Pak. Kok bisa jadi kayak gini, Pak? Kenapa? Pak Moko, saya jadi malu ini, Pak. Jadi saya ini bangkrut habis-habisan, Pak Moko. Masalahnya? Proyek saya itu habis-habisan karena anak saya dulu bohongin saya. Nah, Habis itu dia bermain judi. nah itu kan. Harta saya habis sampai istri saya meninggal dunia, Pak Moko. Ya iya kan saya pernah udah bilang sama Pak Nova kan. Kalau namanya untuk pekerjaan itu nggak pandang dia itu saudara, nggak pandang kerabat. Yang penting talent orang itu, SDM-nya jujur, amanahnya itu. Tapi kan Pak Nova, hubungan kita puluhan tahun, kerjasama kita puluhan tahun, hanya dirusak dengan apa ya? Asutan anaknya ini. Saya difitnah. Saya akhirnya jadi tahu, Pak Moko. Berarti persahabatan itu tidak dinilai dari materi, tidak dinilai dari uang. Kalau saya Pak ya, Pak Nova, kalau yang namanya udah komitmen, insya Allah saya tidak akan mungkin mau mengkhianati Pak. Kalau saya mau mengkhianati Pak Nova, bisa tanya sama Mas Ayub. Mas Ayub pernah datang tempat saya menawarkan pekerjaan untuk saya, Pak. Saya tolak kan? Ya. Selepas Pak Nova waktu itu datang ke rumah saya untuk proyek yang di Karetan itu, Pak Nova kan pulang waktu katanya mobilnya rusak itu kan. Iya. Nah, ini Mas Ayub datang ke rumah menawarkan kerjasama, saya nggak mau, saya tolak karena saya memberatkan dengan komitmen kita, kerja sama kita. Tapi karena gitu. Pak Nova nyesel kan udah buang berlian hanya untuk kerikil kecil ini. Iya, Nah, benar. gitu loh Pak. Pak Moko tuh kinerjanya bagus, orangnya jujur. Buktinya lah usaha saya tambah berkembang. Sekarang usaha saya juga yang di rumah ini keluar masuknya barang tuh cepat. Ya ini semua karena Pak Moko. Nah, terus gimana sekarang? Sekarang Pak Nova tinggal di mana? Saya minta maaf, Pak Moko. Ya nggak apa-apa. Nggak, sekarang Pak Nova tinggal di mana? Sekarang nggak punya tempat tinggal, Pak. Kalau Mau enggak makan aja susah. Yakin aja, Gimana, Mas Ayub, Pak Moko? nggak apa-apa, diterima aja kerja. Terus untuk masalah tinggalnya tinggalnya kan di belakang itu kan masih ada mes toh Pak Moko. iya itu maksudnya gitu, Iya. biar tinggal di mes ini sekalian, jadi kan enak nanti. Ya Pak Nova ya. Cuman maaf tempatnya seperti itu namanya mes. Moko saya minta Iya. Gini. Ini kayaknya Pak Nova ini sama siapa? Udah Ingat, makan belum? belum makan kayaknya. Ya? belum, Pak. Yaudah kita ke belakang. Makan Kita dulu. Itu kan ada kantin kan di Ya. belakang. Memang sengaja di sini karyawan sini ada kantinnya Pak. Ya udah, Pak. Yuk makan dulu. Nanti kita kerja. Terima kasih Iya, ya, iya. Pak Ayub.